ASEAN, kita melihat ASEAN plus 3 ya, dengan Jepang, Korea dan Cina. Kita juga dengan masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang tadi Asia, dengan APEC, dengan Asia Pasifik. Kita ikut juga di Blok 20. Tapi apa dampaknya buat kita? Mereka pasti mempunyai hidden agenda setiap blok ini ya, masing-masing mementingkan negaranya. Ibu dan Bapak, kita lihat BRIC misalnya, Brasilia, R-nya itu Rusia, I-nya adalah India, C-nya adalah China, S-nya adalah South Africa. Indonesia di level yang paling bawah lagi barangkali, kalau ini jadi indikator, MIN, Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Jadi Bapak bisa bayangkan posisi kita. Lalu apa kaitannya saya berbicara ini dengan tata kelola keuangan? Tadi saya katakan kalau ini kita bisa meyakinkan, bisa mendorong, mendrive, kita tidak bicara bagaimana BUMN, capek OPEX, tapi kita bicara APBD saja. Bisa mendrive uang kota, uang kabupaten, uang provinsi dalam melihat, menjaga. Ini merupakan kumpulan-kumpulan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang dahsyat luar biasa bagi Republik ini. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, saya mengingatkan bahwa fungsi tata kelola keuangan negara ini bukan hanya sebatas opini laporan keuangan saja. Itu yang diharapkan dari pemikiran saya untuk teman-teman di pemerintahan daerah. Saya ingin mengatakan sedikit, barangkali menjelaskan tentang peran BPK, fungsi auditif tadi. Bahwa BPK jangan didorong-dorong, jangan diarahkan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari tindak korupsi, karena bukan domainnya. Ini visi BPK. BPK adalah untuk mendorong terwujudnya, mendorong keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Ini visi BPK. Kemudian misi tadi, kita lihat Ibu dan Bapak sekalian, misi BPK itu memeriksa pengelolaan. Jadi Ibu dan Bapak, BPK itu ada di belakang pos audit. Ya, hasil Bapak 2015 akan kita periksa 2016. Apa Bapak sudah melakukan, sudah menyesuaikan dengan akrual basis ini? Tapi BPK bisa duduk sama-sama sekarang sebagai teman untuk mengingatkan. Auditor BPK itu masuk ke tempat Bapak itu menjadi murid yang baik waktu entry dan menjadi guru yang baik setelah exit. Artinya apa? Ada filosofi di sana. Ibu dan Bapak, auditor kita yang muda-muda mungkin komunikasinya belum bijak. Saya mohon maaf kalau ada sampai auditor BPK yang masih muda-muda, masih semangatnya tinggi, kurang komunikatif dengan Ibu dan Bapak sekalian. Itu meminta data, bertanya ke sana kemari dan segala macam. Pada akhirnya mereka diminta rekomendasi, memberikan masukan, memberikan arahan tentang transparansi dan akuntabilitas. Itu yang saya pelajari Pak Hari waktu saya masuk BPK. Kemudian Ibu dan Bapak, saya juga sampaikan di sini, jangan juga BPK, saya jelas ngomong ini di depan Pak Ketua nih, Pak Ketua juga menjelaskan tadi, saya tambah jelas lagi. Kalau ada BPK masuk, jangan ngumpul-ngumpulin duit dengan alasan BPK mau masuk. Ya, ini jelas ini. Jadi beberapa masukan, ya, anggota BPK ini diisukan terima ini terima itu, ya. Ternyata kita cek, ya, Pak Inspektur, ya, tidak ada yang menerima itu. Jadi jangan sampai, sekali lagi saya minta, kita proporsional saja. Saya sudah mengarahkan kepala perwakilan untuk duduk sama-sama tanpa harus menghilangkan silaturahmi, integritas dan profesional BPK. Silakan.
duduk sama-sama, termasuk hari ini kita bicara, duduk dalam rangka itu. Kemudian kita lihat misi BPK memberikan pendapat, rekomendasi. Ini tadi Pak Ketua sudah mengarahkan bahwa tahun ini jika memungkinkan IHPS itu berdasarkan sidang badan bisa dimasukkan konsolidasi tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Kita sampaikan ke Presiden, supaya barangkali Presiden nanti bisa melihat bahwa ternyata Republik ini harus digerakkan dari segala sudut secara profesional penggunaan uang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Ibu dan Bapak, saya sebenarnya paling risih untuk mengatakan ini, dan saya minta ke depan akumulasi tentang peran BPK yang ketiga ini dari tahun 2003 sampai 2013 ada 430 temuan BPK yang mempunyai unsur tipikor dengan nilai kerugian negara sebesar 32,4 triliun ditambah 840 juta US dollar. Jadi BPK mengedepankan mendorong transparansi dan akuntabilitas, tapi apabila tadi misi di dalam pelaksanaannya ada temuan-temuan berindikasi korupsi, maka kami tidak akan ragu untuk menindaklanjuti. Lalu kaitannya Ibu dan Bapak sekalian, BPK bekerja berdasarkan nilai dasar independensi, integritas, dan profesional. Dan sekali lagi saya minta teman-teman kepala perwakilan tegakkan IIP ini, tetapi harus dengan silaturahmi yang baik. Bahwa negara ini harus dibangun berdasarkan azas gotong royong, saling sinergi, membuat yang sulit menjadi simpel. Ya, kita harus bekerja sama, bersama-sama kita bekerja untuk mencapai tujuan bernegara. Seandainya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan itu kita tegakkan, ya, dengan menyusun program pembangunan, ya, dan dapat berjalan dengan baik, membawa multiplier efek bagi masyarakat. Kita tidak bicara jargon pertumbuhan, tetapi sekarang harus kita bicara jargon pemerataan, ya, maka akan meningkatkan kemampuan konsumsi dan investasi masyarakat. Pak Doni, saya lagi lihat ini Pak Doni tentang Bank Pembangunan Daerah. Ada tidak korelasinya dengan daerahnya itu? Jangan-jangan cuma dibelikan untuk SBI saja. Ya, ke depan menjadi agenda saya. Sehingga secara proporsional, ya, setiap daerah mengkontribusi pembangunan ini. Ya, tujuannya tadi BPK melihat ada tidak korelasi antara WTP, WDP dengan kesejahteraan. Yang kami lihat, Ibu dan Bapak sekalian, pembangunan ekonomi yang berkualitas itu selama ini ternyata tidak atau kurang berkorelasi. Ya, APBN plus APBD yang dikeluarkan, apakah sudah membuat masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan layanan pendidikan kesejahteraan secara baik? Ternyata kita lihat di sini bahwa peningkatan keuangan itu tidak diimbangi oleh peningkatan IPM, ya, kita lihat di sini. Jadi ini salah satu barangkali indikasi makro. Dan itu bisa kita lihat di distribusi dana pendidikan. Ibu dan Bapak, saya membawahi wilayah timur plus pendidikan dan kesehatan. Jadi hampir total 30% dana APBN saya bertanggung jawab penuh untuk melihat itu. Kita lihat ternyata, ya, 20% ini belum efektif. Ya, undang-undang mengatakan bahwa dana pendidikan itu 20% APBN. Kita lihat di sini, dana penyesuaian hampir 75,24 triliun. Ya, ada BSM, DAU, DAK, dan Otsus. Ada tidak korelasinya? Ini menjadi pertanyaan BPK. Jadi kembali tadi menegaskan bahwa harus kita bangun antara fungsi audit dan pencapaian tujuan bernegara, dalam hal ini kesejahteraan rakyat. Sekarang saya berbicara tentang kenapa harus sibuk-sibuk BPK, ya, untuk ikut menginisiasi
tentang PP keharusan pemerintah berbasis akrual ini. BPK itu sudah melihat bahwa sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sampai dengan sekarang, Bapak bisa bayangkan 2003, 7 tahun plus hampir 10 tahun kita nggak bisa berbuat apa-apa. BPK pernah menginisiasi kepada Presiden tahun 2008 tentang perubahan jadwal penerapan basis akrual. Kemudian hasil konsultasi pemerintah dengan DPR RI, mau tidak mau, suka tidak suka, ini kita harus lakukan sekarang ini, seperti yang Pak Ketua sampaikan. Kalau tidak, kita tidak bisa memulai sama sekali. Karena apa? Kita lihat beberapa isu yang menarik di PP penerapan akuntansi berbasis akrual ini, bukan persoalan Bapak saja, Pemda saja, audit saja, BPK juga menyiapkan untuk itu. Kita sama-sama. Saya yakin Pak Ketua, apabila yang disclaimer mau dari sekarang untuk melakukan apa-apa yang diamanatkan dalam standar akuntansi pemerintahan, saya yakin disclaimer bisa menjadi WTP. Harus kerja keras. Ini permasalahan kita SDM, infrastruktur pendukung. Saya mendukung keinginan Pak Wali Kota bahwa mungkin ini juga jadi concern Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Berapa sih jumlah tenaga akuntansi? Pak Saripudin sering mengatakan, ini sekarang sarjana akuntansi menjadi sarjana hukum itu menjadi sarjana akuntansi kan, ya, karena sarjana hukum banyak yang ditempatkan di sarjana keuangan. Nggak apa-apa, nggak masalah asal dilakukan dengan pendidikan yang berkelanjutan. Tapi ini persoalan, sama juga persoalan BPK, berapa jumlah auditor? Contoh di Kalimantan Timur, Pak Ketua saya laporkan, dari 15 entitas itu kita hanya mampu di tempat yang bisa kita melakukan pekerjaan audit itu hanya sekitar 11. Jadi ada 4 kabupaten kota yang tidak bisa dilakukan BPK pada tepat waktu. Saya mohon izin Pak Ketua, saya minta barangkali kantor akuntan publik untuk diperbantukan memeriksa, karena kalau BPK sendiri tidak aktual di dalam memeriksa, tidak ada gunanya lagi opini itu. Ya, jadi tidak ada kata terlambat, tidak bisa. Harus kita lakukan 31 Maret kita periksa 2 bulan selesai. Ya, kalau di luar 2 bulan BPK juga salah. Ya, jadi harus kita lakukan ini segera. Kita juga jangan BPK yang melihat regulasi, BPK sendiri tidak melakukan regulasi itu. Saya minta barangkali Pak Mosi, ya, supaya yang tidak bisa kita lakukan kita serahkan ke kantor akuntan publik, karena sudah ada aturan undang-undang. Jadi ini isu-isu yang menarik tentang akuntansi berbasis akrual.